Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi bersama saya Wilda di TMR Podcast. Kali ini kita akan berbincang santai dengan Ketua Basnas Provinsi Bali, Haji Yunus Naim. Benar Bapak? Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak Wilda. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Oke, ngomong-ngomong pemirsa di sana tuh pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa uangnya tuh kemana gitu, padahal kita tuh nggak kemana-mana sebenarnya gitu kan, atau malah sebaliknya, kita tuh sering berbagi, sering peduli terhadap sesama, dan kita tuh ngerasa santai, ngerasa tenang, ngerasa rileks gitu. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai dan tentunya penuh makna ya Bapak, tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Karena seperti semboyan yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka demi kenyamanan perbincangan kita kali ini, boleh Bapak silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Wilda atas waktu dan undangannya ya. Saya sebagaimana yang disebut oleh Mbak Wilda tadi, ya nama Yunus Naim. Ya, saat ini diberi amanah sebagai Ketua Basnas Provinsi Bali. Jadi mulai kapan tuh Pak jadi Ketua Basnas Provinsi Bali? Saya menjadi Ketua Basnas itu mulai bulan Oktober tahun 2022 hingga nanti bulan yang sama kurang lebihnya ya tahun 2027. Oke, jadi gimana Bapak tugasnya lumayan? Kalau soal tugas di Basnas ini luar biasa sekali. Tantangan dan sekaligus itu menjadi peluang, ini juga luar biasa sekali. Tetapi yang membuat kami senang dan enjoy di situ adalah karena kami memaknai bahwa ini adalah suatu tugas atau pekerjaan yang sangat mulia. Iya benar. Jadi tetap semangat ya Bapak ya. Siap. Baik Bapak, langsung saja kita mulai tentang makna zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak ya. Jadi bisa dijelaskan secara detail apa itu ketiganya dan persamaan, perbedaan tentang zakat, infak, dan sedekah itu sendiri, boleh dijelaskan Bapak? Ya, baik. Jadi kata zakat, infak, sedekah kita mengenalnya dengan istilah ZIS itu biasanya. Ya. Ini memang kalimat yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Di setiap hari, bahkan setiap saat kita mendengar kata-kata tersebut. Ya. Dan mungkin ya, walaupun sudah banyak yang mendengar, masih belum banyak yang begitu memahami secara penuh tentang secara detail gitu kan, tentang makna dan peran daripada zakat, infak atau sedekah tersebut. Nah, inilah mungkin yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat ya, sehingga nanti kehidupan kita bermasyarakat itu memang betul-betul mempunyai makna yang diharapkan. Kan kalau tujuannya kan untuk apa sih sebetulnya kita ini hidup kan itu ya. Hidup itu kan untuk ibadah. Nah, salah satu bentuk ibadah kita itu adalah ya termasuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan fungsi ya atau definisi ya terkait zakat ya. Kalau zakat itu kan harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim ya, yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha ya, dan dikeluarkan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ada nisabnya di situ. Yang menerima itu siapa saja, itu ada ketentuannya. Dan kalau infak ya, ini harta yang non zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Ya, ini kalau infak. Kalau zakat ya, harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Jadi perbedaannya antara infak dan sedekah secara gampangnya, kalau
infak itu berupa harta, sedangkan kalau sedekah itu berupa harta atau non harta. Non-harta. Ya, contoh, misalkan sedekah dengan senyuman, sedekah dengan apa gitu. Bahkan setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Ini hadis yang sering kita dengar dan kita sampaikan juga itu ya. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Jadi baik Bapak, tadi kan sempat disinggung tentang perbedaan antara zakat, infak dan sedekah ya. Jadi sekarang gimana Pak tentang persamaan ketiganya gitu? Persamaan daripada zakat, infak dan sedekah ya itu sama-sama mempunyai substansi kepedulian sosial. Ya, itu. Kemudian yang kedua, zakat, infak, sedekah ini dapat mensucikan hati orang yang berzakat dan sekaligus memberi keberkahan bagi harta yang dikeluarkan. Dan kemudian selain itu juga ada bahwa zakat ini dapat mempererat persaudaraan di antara sesama umat manusia. Dan yang tak kalah pentingnya juga ini bahwa zakat, infak, dan sedekah ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ngasih secara ikhlas, kita tenang aja gitu, gitu, plong kayak aduh syukur deh gitu ya. Gitu Bapak. Betul sekali. Itu maka kita mudah-mudahan lah ya kita ini diberi terus kekuatan, kesadaran juga untuk mengeluarkan apa yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat loh ya, zakat, infak merupakan ya harta yang kita miliki ini maksudnya ya, ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan lupa berzakat, infak dan sedekah. Baik Bapak, kalau misalnya ini kan ketiganya cukup penting ya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya nih kalau misalnya saya cuma berzakat, tidak berinfak dan tidak sedekah, itu gimana? Apa emang harus include nih ketiganya, kita harus berzakat, infak dan sedekah, itu gimana Bapak? Ya. Jadi harus kita pahami ya bahwa zakat ini adalah merupakan kewajiban ya, dan bahkan tidak hanya sekedar kewajiban ya. Kewajiban yang bernilai spiritual, tapi di situ juga ada yang nilai sosial ya. Zakat merupakan suatu kewajiban ya, sedangkan infak dan sedekah ini merupakan kebaikan yang perlu untuk ditunaikan untuk menyempurnakan daripada ibadah zakat tersebut. Ibaratnya sholat Mbak ya, sholat itu kan suatu kewajiban. Maka penyempurnaannya itu dengan sholat-sholat sunnah. Nah, zakat pun juga demikian. Zakat itu adalah suatu kewajiban disempurnakan dengan infak dan sedekah. Gitu. Oke, jadi Bapak, mengapa sih Islam itu sangat menyarankan, menganjurkan, bahkan menekankan kan amalan berbagi kepada sesama gitu? Ya, Islam mengapa begitu menekankan ya terhadap amalan-amalan kebaikan? Karena di situ ya substansinya itu adalah peduli Mbak, kepedulian sosial kan itu ya. Nah, dan zakat pun ini juga ke sana, ke peduli sosial. Nah itu satu ya. Kemudian yang juga ya adanya infak dan sedekah ya dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu ya infak dan sedekah ya. Selain itu juga merupakan tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ya zakat, infak dan sedekah ini bisa menjadi perekat kebangsaan. Karena dengan adanya zakat yang ditunaikan, infak sedekah yang ditunaikan, maka kehidupan sosial masyarakat ini akan menjadi lebih harmonis lagi. Iya, benar. Jadi berbagi itu apakah hanya soal harta atau memang ada sesuatu di balik itu semua gitu Bapak, yang dinamakan kepedulian kita terhadap sesama gitu? Tidak. Jadi
berbagi itu tidak hanya Soal harta ya. harta, enggak. Jadi memang mungkin ada orang yang memahami, oh saya nggak punya uang, Iya, jadi nggak bisa sehingga berbagi gitu kan. Ya benar. Nggak begitu ya. Tapi justru ya begini, berbagi itu bisa dalam bentuk apa saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan senyuman pun itu juga berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudaranya. Kalau memang nggak punya apa-apa gitu, ya udah yang banyak senyum aja gitu. Itu mungkin menampakkan wajah yang manis, yang lain, itu juga bagian dari sedekahan gitu. Dan ya selain itu juga banyak sekali, apalagi di era-era sekarang ini, anak-anak muda ini ya, itu kalau mau bersedekah itu sangat banyak sekali ini, caranya, jalurnya banyak, apalagi nggak lepas dari digital ya. Nah dari situ dia juga bisa beramal kebaikan, mengajak kebaikan, atau membuat konten-konten yang positif. Iya. Nah, ini kan bagian daripada kebaikan. Iya. Benar. Jadi Pak tadi ngomong tentang zakat, infak, dan sedekah, itu kira-kira ada waktunya nggak? Semisal berzakat, infak atau sedekah itu harus setahun berapa kali nih gitu, atau misalnya sebulan berapa kali? Ada waktu kayak gitunya nggak? Gimana Pak? Jadi gini. Untuk sedekah dulu ya, zakat dulu ya. Zakat itu kan ada dua, ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Ya, yang pada intinya zakat itu ditunaikan 1 tahun sekali. Kalau zakat fitrah itu pada saat bulan Ramadan. Tuh. Kalau zakat mal ya itu juga dihitung sampai nanti akan mencapai nisab, batas minimal. Nah, ukurannya apa? 85 gram emas. Ukurannya itu 85 gram emas. Nah, cara pembayarannya ya itu bisa ditunaikan per bulan atau nanti nunggu 1 tahun. Tapi biasanya kalau nunggu 1 tahun itu kan kelihatan besar. Iya. Tapi kalau dianu per bulan ya itu lebih ringan jadinya. Kalau misalnya ditumpuk kan jadi banyak gitu kalau setahun ya. Ya contoh seperti zakat penghasilan. Nah, kalau dulu nilai emas itu berapa 1 gramnya? 1 juta lah kurang lebih dulu ya. Iya. Ya itu kalau pendapatan itu sudah mencapai nisab, bila dihitung dalam hal ini per bulannya itu kurang lebihnya 7 juta sekian. Ya, itu sudah kategori wajib. Nah, sekarang sekarang nilai emas berapa? 17, 18 apa ya? 17 atau 18 jauh lebih meningkat. Jauh lebih tinggi dari dulu ya. Maka nisabnya atau nilai penghasilan per bulannya idealnya itu kan naik juga untuk masuk kategori nisab itu tadi. Ya padahal realitasnya gaji kita kadang enggak atau belum naik kan, masih segitu-gitu aja itu kan begitu. Nah ini apakah yang seperti ini tidak wajib zakat kan gitu. Nah, maka ketika kita melihat konteks haul dan nisab ya seakan-akan memang belum mempunyai kewajiban kan, karena tidak mencapai nisab. Tapi ingat, yang perlu diingat bahwa nisab itu adalah batas minimal. Kalau sudah di batas tersebut ya ini hukumnya wajib. Nah, dan ini juga bukan berarti yang belum mencapai nisab tidak boleh berzakat. Artinya ya tetap saja mengeluarkan dengan ukurannya. Jadi begitu Pak. Untuk zakat itu bisa ditunaikan 1 tahun sekali ya, atau yang untuk zakat fitrah itu. Nah kalau zakat mal ya bisa 1 tahun atau melalui bulanan supaya tidak memberatkan. Adapun yang infak dan sedekah ini bebas kapan saja. Ya, bahkan ya setiap amalan kebaikan itu merupakan sedekah. Kita nggak ada batas untuk berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Namun untuk waktu-waktu yang utama yaitu memang ada sebagian orang itu yang memilih di waktu-waktu tersebut. Contohnya seperti waktu
bulan Ramadan, atau mungkin seperti ini bulan Rajab. Nah, ini kan juga bulan keutamaan, atau di bulan yang lainnya. Kalau hari misalkan di hari Jumat atau di hari Seninnya yang mempunyai nilai-nilai keutamaan. Ya. Iya. Jadi Pak tadi kan sempat disinggung di era digital ini kan sangat-sangat kita tuh tahu apa-apa ya dari internet. Betul. Yang gitu-gitu kan. Nah, caranya kita menyelaraskan ketiganya itu gimana? Soalnya kan sekarang ini di era digital ini kan semuanya tuh instan, semuanya tuh praktis gitu. Jadi gimana kita menyelubungkan 3 hal tersebut gitu? Iya. Maksudnya itu bagaimana mungkin generasi Gen Z ini, dan seterusnya ini berinteraksi dengan zakat, infak dan sedekah ini. Saya kira itu saat ini justru lebih mudah malah. Kalau menurut saya itu eranya digital. Nah, platform digital kita khususnya di Basnas ini juga ada. Jadi teman-teman Gen Z ini umpama mau melakukan infak dan sedekah itu bisa melalui kanal-kanal digital yang ada di Basnas gitu. Nah, itu kita siapkan lebih mudah sekali dan lebih praktis itu sekarang, Mbak. Dan kalau juga terkait dengan kebaikan-kebaikannya ya bisa menggunakan platform digital itu untuk ajakan-ajakan kebaikan. Iya, sebenarnya kita sendiri yang harus memilah tentang konten-konten yang sekarang ditampilkan di internet itu ya, apalagi sekarang udah anak-anak aja udah nonton HP gitu kan. Jadi kita tuh bener kalau misalnya konten kreator dan lainnya tuh harus menampilkan hal-hal yang positif betul gitu sekali, ya. Ajakan-ajakan kebaikan. Karena kan di kita sekarang itu yang bernarasi negatif itu banyak, maka perlu diimbangi dengan narasi-narasi yang positif, ajakan-ajakan yang positif. Iya. Aduh, baik Bapak, kayak penuh makna banget ya perbincangan kita hari ini. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung di episode kita kali ini. Semoga obrolan kita penuh makna ya, penuh wawasan untuk masyarakat, menginspirasi masyarakat gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Siap, saya juga tutup. Begitu, Mbak ya. Terima kasih juga bisa diundang di podcast kali ini ya, sehingga kita bisa memberikan sedikit lah mungkin ya pencerahan terkait dengan zakat. Dan intinya begini, untuk berbuat kebaikan jangan menunggu waktu. Begitu ada niat langsung. Ya. Mengapa demikian? Ya, karena kita tidak tahu. Kalau hanya niat-niat saja kemudian tidak tersampaikan, nanti takutnya juga kepending jadinya kepending. Nah, disitulah dengan cara bersegera itu mendapatkan nilai yang sangat plus dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakalan dikasih berkali-kali lipat. Mana kosomalun min sodako, tidak akan berkurang harta dari sedekah atau yang disebabkan oleh sedekah, akan tetapi itu akan menjadi lebih tambah dan berkah. Aduh, penuh makna banget guys. Oke Bapak, sampai jumpa di episode berikutnya ya Bapak. Tetap semangat dan terus berbagi kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.